Dua, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Suparno SPD SDMM selaku Kepala SD Negeri 1 Samberjo. Yang saya hormati Dewan Guru dan karyawan SD Negeri 1 Samberjo. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, pengisian diseminasi. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Suparno SPD SDMM, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Guru serta karyawan Negeri 1 Samberjo. Bersyukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang SD Negeri 1 Samberjo dalam rangka diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Durasi selaku calon guru penggerak satu-satunya di Kecamatan Puring angkatan 6. Kita beri apresiasi kepada Ibu Durasi. Alhamdulillah ya, menjadi salah satu guru terbaik di Kecamatan Puring karena terbukti lolos satu-satunya. Kita beri aplaus dulu Pak Guru. Semoga untuk Bapak Ibu guru yang lain segera menyusul menjadi guru penggerak. Amin. Diawali oleh Bu Kristiana, sekarang Bu Durasi, besok ada Pak Firman, Pak Joko, Bu Umi, Bu Fitri, dan Pak Lian, Amin. dan juga ada lagi Bu Rifki, Ibu Agama. Karena untuk menjadi guru penggerak tidak harus dari PNS, semua itu bisa selagi itu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, saya sebagai kepala sekolah hanya bisa mendukung dan memberi istilahnya motivasi dan fasilitas tentunya kepada Ibu Durasi yang di sini telah giat dan gigih untuk berusaha mengikuti segala proses tahapan dalam menuju menjadi guru penggerak. Nah, ini untuk diseminasi merupakan salah satu kegiatan yang harus ditempuh, dilalui dari tahapan-tahapan yang di situ akan dilaksanakan dalam rangkaian calon guru penggerak. Dari saya tema ini ya untuk budaya positif, salah satunya yaitu untuk saling uluk salam, bertegur sapa, baik di situ guru siswa dengan guru, guru dengan guru maupun murid dengan murid. Karena budaya ini budaya yang sangat bagus, sangat baik, karena kita adalah budaya dari timur. Namun dengan adanya pandemi kemarin itu sangat terasa berkurangnya
karena saya di sini awal Januari melihat di situ kondisi antara murid dengan guru karena bertemu ada yang tidak salam, dilonong di situ, apalagi mungkin selama anak. Tapi dengan kondisi yang new normal ini sudah kita galak kembali, istilahnya antara guru dengan siswa, atau siswa mengucapkan salam kepada guru, dilanjutkan berjabat tangan. Maka ini diawali dari monggo dari bapak sesama guru, nanti saling meluk salam, jabat tangan di situ supaya untuk memberi contoh kepada siswa-siswa kita. Kalau kita memberi contoh yang baik, insya Allah murid-murid kita juga akan mencontoh yang baik. Dan juga budaya muslim yang lainnya termasuk kebersihan, kedisiplinan, berangkat sekolah, masuk awal waktu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik di situ. Adanya tiket guru menjemput siswa di depan gerbang, ini awal istilahnya pembiasaan positif yang kalau kita bisa mempertahankan ini, insya Allah peningkatan mutu baik di situ kedisiplinan maupun nanti lainnya ke prestasi di SDN Banjarjo, insya Allah akan berhasil. Monggo kami berterasi. Jadi di materi untuk guru penggerak ini silakan digali, dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya di situ nanti intinya atau endingnya adalah peningkatan mutu di SDN 1 Banjarjo. Sekali lagi saya sebenarnya hanya bisa mendukung, mensupport, memfasilitasi segala kebutuhan yang Ibu Turasi butuhkan, baik dari mungkin nanti dibutuhkan waktunya, mungkin segala sesuatunya jangan suka untuk berkomunikasi lah, apa yang menjadi kendala nanti kita pilihkan bersama untuk dicari solusi yang terbaik. Selagi sukses untuk Ibu Turasi, semoga nanti berimbas kepada ibu guru dan seluruh siswa SDN 1 Banjarjo. Demikian yang saya sampaikan, Ibu kurangnya mohon maaf. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparno SPD SDMM yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pengisian diseminasi oleh Ibu Turasi SPD. Kepada Ibu Turasi SPD kami persilakan. Kalau memakai masker waktu pandemi, terhindar dari virus, itu juga pengaman diri dan orang lain. Kemudian juga kesehatan. Nah, yang itu adalah namanya keyakinan. Keyakinan. Nah, sama halnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah segala sesuatu yang kita yakini. Kalau kita sudah meyakini, mengapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu cenderungnya pada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang yang muncul dari diri anak dan telah disepakati bersama. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara agar keyakinan kelas kita itu dapat terlaksana? Salah satunya ketika awal kegiatan semester, awal pembelajaran, kita mengontrol kondisi anak dengan menggunakan kegiatan tampak seperti atau tidak, atau tugas saya, tugas kamu. Tampak seperti contohnya, misalkan, jadi anak nanti dibuat kelompok untuk menjawab tampak seperti atau tidak. Contoh kegiatan tampak seperti misalkan
datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita diharapkan untuk senantiasa saling menyapa, memberi salam. Kita memberikan contoh kepada anak untuk memberi salam, sama halnya dengan keyakinan yang kelas yang kita buat. Kemudian tampak seperti yang lain, misalkan mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu juga tampak seperti. Kalau yang tidak tampak seperti, misalkan sering hadir terlambat, anak-anak sering hadir terlambat atau tidak, terus acuh tak acuh kepada teman, kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Kalau misalkan bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru, itu yang merupakan tidak tampak seperti. Menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik, itu bisa kita berikan di awal semester untuk pembiasaan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, kalau kelas 1, Bapak Ibu guru kelas 1 sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, ya, bagus. Contohnya keyakinan kelas 1 misalkan setiap anggota kelas perlu senang, harus selalu senang anak kelas 1. Kemudian untuk keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, Disiplin, iya disiplin, mengerjakan tugas, disiplin mengerjakan tugas, PR juga mungkin salam dan sapanya mungkin ya Bu, ya sudah dilaksanakan untuk kelas 5, bagus, terima kasih. Kemudian berikutnya agar budaya positif kita bisa terpenuhi sepenuhnya, kita tahu yang berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu apa saja sih? Kebutuhan manusia itu ada survival, love and belonging, fun, freedom, and power. Masing-masing kebutuhan bertahan hidup itu survival. Apa saja sih kebutuhan bertahan hidup? Misalkan makan, minum, sehat, dan merasa aman. Kebutuhan ini bisa terpenuhi dengan makan, olahraga, memberi perlindungan kepada anak. Olahraga tentu anak-anak juga sudah setiap hari berolahraga, ada kegiatan olahraga yang di sekolah kita sudah dilaksanakan setiap hari Jumat, ya, pembiasaan senam. Itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak-anak dalam bidang survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu love and belonging. Love and belonging itu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Contoh kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya adalah rasa diterima. Ketika anak-anak bekerja sama dalam kelompok, nanti itu akan muncul sekali. Apakah anak tersebut diterima oleh kelompok lain ataupun kelompok sendiri, itu akan terlihat. Kemudian dicintai, baik dicintai teman maupun dicintai oleh guru, itu adalah merupakan kebutuhan anak. Kemudian bekerja sama itu adalah termasuk dalam love and belonging. Kemudian fun, kebutuhan yang ketiga yaitu fun. Karena kita adalah anak usia sekolah dasar, tentu sifat senang adalah merupakan kebutuhan yang hampir mungkin harus terpenuhi di sekolah. Kebutuhan akan rasa senang, humor, tertawa,
dapat dipenuhi dengan buruan atau tantangan dalam pembelajaran yang bermakna. Tidak hanya dalam buruan setiap hari, tapi kegiatan senang ini dapat dilakukan pada waktu kegiatan pembelajaran. Misalkan pembelajaran yang menyenangkan diselingi dengan bernyanyi, kemudian bermain peran dan sebagainya yang dianggap bisa menyenangkan anak. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah freedom, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan yang mandiri. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah power atau kekuasaan dan penguasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Contoh kalau di sekolah kita itu anak kelas 6 yang namanya si Gali, dia ingin dianggap dia mampu. Ketika dia disuruh menjadi pemimpin upacara, dia merasa senang karena dia ingin memiliki kekuasaan atau dianggap berprestasi seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Berikutnya untuk membentuk budaya positif di sekolah, kita perlu motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman, memperoleh penghargaan, menghargai nilai dan diri. Tingkatan yang paling tinggi dalam motivasi perilaku manusia yaitu menghargai nilai dan diri. Kalau misalkan menghindari hukuman dan memperoleh penghargaan, suatu saat kalau tidak ada hukuman dan tidak dapat penghargaan, seseorang bisa melakukan perilaku yang tidak sesuai. Oleh karena itu, menghargai nilai dan diri merupakan perilaku manusia yang paling tinggi, karena menghargai nilai dan diri itu merupakan kegiatan yang muncul dari diri atas kesadaran diri sendiri tanpa harus diberi penghargaan ataupun harus diberi hukuman. Kemudian yang berikutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol kita ketika kita melaksanakan kegiatan di sekolah itu, apabila misalnya ada anak yang misalkan melanggar keyakinan kelas, kita bisa melakukan posisi kontrol kita. Yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tapi memang ada posisi kontrol yang bisa kita lakukan, misalkan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum, contohnya terlambat lagi kamu pistis, seperti itu. Kepada anak-anak kita mengucapkan seperti itu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang membuat rasa bersalah, contohnya patuhi aturan saya ya. Untuk yang membuat rasa bersalah, contohnya Bapak sangat kecewa dengan kamu. Barangkali Bapak harus memberitahu kamu ya. Pengucapan dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah tentunya harus lebih lembut dibanding dengan posisi kontrol ketika kita sebagai penghukum. Apalagi kalau posisinya sebagai teman, akan lebih halus lagi dan kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejadian yang belum sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah
untuk pemantau. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Misalkan ada anak yang terlambat, kita tanya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, kemudian bertanya lagi, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan jika terlambat? Itu adalah sikap kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, misalkan, apakah kalian tahu tentang keyakinan kelas yang kita buat? Pokoknya kalau kita sebagai manajer, kita berusaha untuk melakukan yang bagaimana lebih bijaksana kepada anak. Untuk selanjutnya, hukuman konsekuensi, perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Antara hukuman konsekuensi dan restitusi, kalau hukuman biasanya menyakitkan anak-anak dan bertahan lama. Saya pernah mengalami hal seperti itu dan masih terkenang di hati saya. Itu karena dulu saya pernah mendapat hukuman dari guru. Kemudian kalau konsekuensi itu waktunya tidak terlalu lama, kemudian melakukan stimulus atau respon mendorong untuk kepatuhan. Kalau restitusi merupakan pilihan, kemudian murid akan mendapat penguatan, tidak mendapatkan sakit hati, tetapi penguatan terhadap apa yang dia lakukan. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Itu untuk perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Kemudian untuk melakukan penyelesaian suatu masalah, kita juga bisa menggunakan segitiga restitusi. Di antaranya yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaan yang kita lakukan, kita berikan kepada anak ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Saya dulu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Nah, kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu telah sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu hal-hal itu ditanyakan kepada anak ketika kita menyelesaikan suatu masalah, agar kita bisa menjadi seorang manajer. Kemudian langkah-langkah melakukan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tadi sudah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, pokoknya kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua berperilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dalam melakukan sesuatu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan desiminasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Banyak kata kurangan dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Apabila ada pertanyaan ataupun tambahan kepada Bapak Ibu dipersilakan.
Langsung saja saya akan bertanya, Ibu. Di kelas saya ada anak yang sering tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ia juga sering keluar kelas. Bagaimana cara mengatasi anak tersebut agar dapat mengikuti pembelajaran dan tidak mengganggu temannya? Karena saya sendiri merasa belum mampu untuk mengkondisikan anak tersebut supaya konsentrasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Berikan contohnya bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya sebagai guru kelas 1, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya persilakan kepada Ibu Turasi untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Ibu Umi Fitriani selaku guru kelas 1 yang telah memberikan pertanyaan atau masukan kepada saya. Tetapi masalahnya adalah ada anak yang tidak konsentrasi dan sering keluar dari kelas, tidak mengikuti pembelajaran. Dalam melakukan menyelesaikan suatu masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu sebelum ke segitiga restitusi, kita bisa menentukan anak tersebut dan kita posisikan diri kita sebagai teman. Kita tanya kepada anak tersebut, ayo Lana, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji sama Bu Guru, seperti itu didudukkan, kita tanyakan kepada anak secara perlahan. Kita perlakukan dia sebagai teman. Memang sih, ketika kita memperlakukan atau menyelesaikan masalah dengan kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai teman, ada kekurangannya, yaitu anak tersebut jadi tergantung kepada kita. Tetapi kita bisa lebih dekat dengan anak tersebut. Mungkin anak tersebut butuh kebutuhan ingin diperhatikan oleh guru, seperti itu. Jadi kita memberikan perhatian juga kasih sayang kita kepada anak tersebut. Pertama-tama misalkan kita dudukkan, kita menggunakan segitiga restitusi, kita tanyakan mungkin saya juga pernah seperti kamu pernah keluar kelas, tapi apa sih keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, seperti itu. Kita tanyakan kepada anak seperti itu. Kalau mungkin nanti anaknya menjawab, setelah itu hari berikutnya kita tinjau tingkah laku mereka. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Turasi yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu ini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Jika belum, izinkan saya bertanya, Bu. Saya kan di sini selaku guru baru. Saya masih bingung mengenai kesepakatan kelas. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Untuk cara membuat keyakinan kelas,
pertama-tama kita lakukan di awal semester pertama kita masuk. Pertama kita masuk awal semester, kita bermusyawarah dengan anak-anak, kira-kira apa saja yang akan kita sepakati. Karena itu mungkin kelas 2 mungkin tidak bisa bermusyawarah secara mandiri, anak-anak kita juga perlu membimbing mereka agar bisa terwujud keyakinan kelas. Kemudian setelah itu, setelah kita bermusyawarah dengan anak-anak disuruh menuliskan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Setelah dituliskan kesepakatan tersebut, mungkin kita bisa memajangnya agar mereka bisa melihat setiap hari. Kemudian kesepakatan kelas yang dibuat tentunya kalimat positif. Jadi misalkan hormati guru, misalkan kalau dengarkan penjelasan guru, jangan misalkan kalau yang negatif kan tidak boleh ramai di kelas, itu bisa diganti dengan dengarkan penjelasan guru gitu, seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak, kita ambil yang pokok-pokok saja agar kesepakatan kelas itu mudah diingat oleh siswa. Kalau bisa, yang misalkan agar siswa itu menarik, berikan tanda tangan mereka. Jadi mereka itu yakin, oh ini buatan saya, seperti itu. Kemudian kalau semua sudah tanda tangan, mungkin wali kelasnya juga ikut tanda tangan, agar mereka itu benar-benar yakin apa yang sudah dibuat bersama, seperti itu. Kalau contohnya tadi keyakinan kelas, misalkan kalau untuk kelas 2 contohnya setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, menyelesaikan tugas, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, seperti itu. Pokoknya yang jelas dalam pembuatan kesepakatan kelas itu kita gunakan kata-kata yang positif agar setiap kesepakatan kelas benar-benar diyakini. Seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin bagi Bapak Ibu guru, karena kita sharing di sini, ada yang mungkin mau menambahkan? Ya, terima kasih. Silakan Bu Kristiana. Hari cuma dikit saja ya. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru kelas 5 ingin sharing ya, Bu, untuk pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pernah dibuat oleh anak-anak kelas 5. Tahun ini memang dari tahun ke tahun itu biasanya ada, tapi untuk tahun ini lebih spesial lagi karena banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Yang pertama, untuk kesepakatan kelas kemarin itu dibuat di awal tahun ajaran, tepatnya di MPLSD atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Biasanya kan 3 hari di awal tahun. Nah, ini salah satu hari saya gunakan untuk membuat kesepakatan kelas. Pertama, saya dengan anak itu ngobrol dulu, cerita-cerita ngalor ngidul tentang
pembelajaran ketika di kelas sebelumnya, pengalaman mereka baik itu kelas 1, 2, 3 atau 4. Tentunya mereka lebih mengingat yang tahun kemarin yaitu di kelas 4. Nah, dari sini mereka merefleksi, mengingat kembali apa yang pernah mereka lakukan di kelas-kelasnya, pengalaman menyenangkan, pengalaman menyedihkan, terus menyebalkan, membuat jengkel begitu. Nah, kesepakatan kelas di sini setelah mereka cerita tentang pengalaman mereka satu persatu tiap anak, saya selaku wali kelas itu menjadi penengah untuk menyimpulkan apa-apa saja yang mengelompokkan pengalaman mereka, pengalaman yang menyedihkan apa saja, pengalaman yang menyenangkan bagaimana gitu. Nah, setelah itu saya mengarahkan mereka kelas impian seperti apa yang ingin diwujudkan oleh mereka. Jadi bukan oleh guru, karena di sini kesepakatan kelas itu yang membuat mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, kepentingan mereka, keinginan mereka yang seperti apa. Apakah ingin yang bebas, ingin yang rame, boleh ribut, boleh lari-lari atau bagaimana gitu. Nah, di sini tentunya saya memberikan pandangan mindset ketika kelas misalnya inginnya kelas yang ramai, kelas yang bebas. Saya memberikan pandangan konsekuensi apa saja yang akan mereka terima ketika kelas mereka ribut, ketika kelas mereka ramai, bebas mau melakukan apa saja. Nah, di sini anak akan berpikir kembali. Ada anak yang nyeleneh gitu. Nah, dari sinilah kita bisa menggiring pemikiran mereka supaya mereka membuat kesepakatan kelas itu yang positif, yang mendukung nanti pembelajaran agar sukses gitu. Nah, setelah mereka mulai tertata mindsetnya, pemikirannya, tidak ada yang nyeleneh lagi dan mulai mempunyai satu pandangan antara anak yang biasanya nakal dengan anak yang manut. Nah, baru saya kemarin membagikan kertas stick note atau post-it begitu. Nah, setiap anak menuliskan beberapa keinginan mereka, impian mereka, kondisi kelasnya itu yang bagaimana. Apakah bagaimana tentang waktu, terus bagaimana tentang tugas-tugasnya. Nah, di sini diberi pandangan juga yang mereka tulis di situ itu yang akan mereka lakukan, bukan yang guru lakukan, karena itu kan kesepakatan mereka yang membuat, mereka yang melakukan gitu. Jadi bukan guru menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, bukan, itu kan subjeknya guru ya. Nah, tapi nanti anak diminta di situ keinginan atau harapan mereka itu mereka akan melakukan yang bagaimana sih gitu. Nah, mereka bebas, saya bebaskan untuk menuliskan berapapun, mau ditulis dalam satu kertas itu 1 harapan, 2 harapan, 3 harapan, atau mau lebih dari 1 kertas, boleh, bebas. Nah, setelah itu mereka sudah tulis, saya minta menempel di papan tulis gitu. Tempel setiap kelompok menempel kertasnya. Nah, satu persatu kertas saya baca harapan-harapannya. Ada yang menulis ingin pembelajaran tepat waktu gitu,
ingin mengerjakan tugas disiplin. Terus kemudian ketika saya bertanya, jangan pada berisik teman-temannya. Nah, dari situ saya bacakan satu persatu sampai selesai sebanyak 36 anak. Saya kelompokkan lagi bersama dengan mereka, karena ternyata kan banyak keinginan yang sama antara satu anak dengan anak yang lain, yang tentang disiplin masuk ke kelas kan banyak. Nah, saya kelompokkan sendiri. Nah, nanti itu akan menjadi satu kesepakatan kelas. Poin 1 misalnya disiplin masuk kelas atau masuk kelas tepat waktu. Terus ketika saya menemukan keinginan ketika bertanya, tunjuk tangan dulu, jangan langsung nyemong. Nah, saya jadikan kumpulkan menjadi satu. Nah, nanti saya dengan anak-anak menjadikan itu satu poin lagi sampai beberapa poin didapatkan. Nah, dari situ dibacakan kembali, bisa oleh saya atau salah satu anak perwakilan untuk membacakan, dan anak-anak yang lain menyepakatinya, menyetujuinya apa yang sudah ditulis mereka. Begitu. Mungkin nanti ketika di kelas 2 itu bisa dilaksanakan seperti itu di awal semester besok, Bu. Iya. Jadi nanti dibuat permainan seperti itu. Jadi kan anak seneng nempel, pakainya kertas yang warna-warni. Iya. Anak pasti akan senang. Yang terpenting di awal itu anak sudah tertata mindsetnya. Jangan sampai nanti muncul keinginan boleh membolos, boleh jalan-jalan di kelas, boleh berlarian. Usahakan anak-anak sudah mempunyai satu pandangan agar mudah diarahkan oleh kita. Begitu. Alhamdulillah untuk tahun ini kesepakatan kelas sudah terbentuk di kelas 5, dan ketika nanti ada yang namanya kadang kan kainan berangkatnya siang. Nah, di sini saya bisa nanti kalau bahasa Jawanya mengingatkan ini. Kesepakatan kelas apa sih yang sudah dibuat? Coba dibaca bersama, nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi anak-anak, oh iya saya sudah melanggar, saya sudah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam forum saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bu Kristiana yang telah memberikan atau berbagi pengalaman. Bu Kristiana merupakan guru penggerak juga. Jadi beliau lebih berpengalaman. Banyak pengalaman yang sudah beliau dapatkan dalam kegiatan guru penggerak. Beliau dalam angkatan 2, jadi sudah memiliki pengalaman dan sudah menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas ilmunya dan sharing dalam forum ini, Bu. Kemudian saya kembalikan ke moderator, pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Turasi dan Ibu Kristiana yang telah menjawab pertanyaan saya. Jadi saya paham mengenai kesepakatan kelas yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa, dilakukan oleh siswa, dan untuk
siswa. Jadi kembali ke siswa nanti dulu dan dibuat di awal semester. Terima kasih, saya akan menjadi Mengapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu cenderungnya pada suatu yang harus dilakukan. Tapi kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang yang muncul dari diri anak dan telah disepakati bersama. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara agar keyakinan kelas kita itu dapat terlaksana? Salah satunya ketika awal kegiatan semester, awal pembelajaran, kita mengontrol kondisi anak dengan menggunakan kegiatan tampak seperti atau tidak, atau tugas saya, tugas kamu. Tampak seperti, contohnya misalkan, jadi anak nanti dibuat kelompok untuk menjawab tampak seperti atau tidak. Contoh kegiatan tampak seperti misalkan hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita diharapkan untuk senantiasa saling menyapa, memberi salam. Kita memberikan contoh kepada anak untuk memberi salam, sama halnya dengan keyakinan yang kelas yang kita buat. Kemudian tampak seperti yang lain, misalkan mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu juga tampak seperti. Kalau yang tidak tampak seperti, misalkan sering hadir terlambat, anak-anak sering hadir terlambat atau tidak, terus acuh tak acuh kepada teman, kemudian tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Kalau misalkan bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru, itu yang merupakan tidak tampak seperti. Menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik, itu bisa kita berikan di awal semester untuk pembiasaan keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, kalau kelas 1, Bapak Ibu guru kelas 1 sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, ya, bagus. Contohnya keyakinan kelas 1 misalkan setiap anggota kelas perlu senang, harus selalu senang anak kelas 1. Kemudian untuk keyakinan kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, Disiplin, iya disiplin, mengerjakan tugas, disiplin mengerjakan tugas, PR juga mungkin salam dan sapanya mungkin ya Bu, ya sudah dilaksanakan untuk kelas 5, bagus, terima kasih. Kemudian berikutnya agar budaya positif kita bisa terpenuhi sepenuhnya, kita tahu yang berikutnya yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu apa saja sih? Kebutuhan manusia itu ada survival, work and belonging, fun, freedom, and power. Masing-masing kebutuhan bertahan hidup itu survival. Apa saja sih kebutuhan bertahan hidup? Misalkan makan, minum, sehat, dan merasa aman. Kebutuhan ini bisa terpenuhi dengan makan, olahraga, memberi perlindungan kepada anak. Olahraga tentu anak-anak juga sudah setiap hari berolahraga, ada kegiatan olahraga yang di sekolah kita sudah dilaksanakan setiap hari Jumat, ya, pembiasaan senam. Itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak-anak dalam bidang
survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu love and belonging. Love and belonging itu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Contoh kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya adalah rasa diterima. Ketika anak-anak bekerja sama dalam kelompok, nanti itu akan muncul sekali. Apakah anak tersebut diterima oleh kelompok lain ataupun kelompok sendiri, itu akan terlihat. Kemudian dicintai, baik dicintai teman maupun dicintai oleh guru, itu adalah merupakan kebutuhan anak. Kemudian bekerja sama itu adalah termasuk dalam love and belonging. Kemudian fun, kebutuhan yang ketiga yaitu fun. Karena kita adalah anak usia sekolah dasar, tentu sifat senang adalah merupakan kebutuhan yang hampir mungkin harus terpenuhi di sekolah. Kebutuhan akan rasa senang, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan buruan atau tantangan dalam pembelajaran yang bermakna. Tidak hanya dalam buruan setiap hari, tapi kegiatan senang ini dapat dilakukan dengan pada waktu kegiatan pembelajaran. Misalkan pembelajaran yang menyenangkan diselingi dengan bernyanyi, kemudian bermain peran dan sebagainya yang bisa menyenangkan anak. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah freedom, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan yang mandiri. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah power atau kekuasaan dan penguasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Contoh kalau di sekolah kita itu anak kelas 6 yang namanya si Gali, dia ingin dianggap dia mampu. Ketika dia disuruh menjadi pemimpin upacara, dia merasa senang karena dia ingin memiliki kekuasaan atau dianggap berprestasi seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Berikutnya untuk membentuk budaya positif di sekolah, kita perlu motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman, memperoleh penghargaan, menghargai nilai dan diri. Tingkatan yang paling tinggi dalam motivasi perilaku manusia yaitu menghargai nilai dan diri. Kalau misalkan menghindari hukuman dan memperoleh penghargaan, suatu saat kalau tidak ada hukuman dan tidak dapat penghargaan, seseorang bisa melakukan perilaku yang tidak sesuai. Karena itu menghargai nilai dan diri merupakan perilaku manusia yang paling tinggi, karena menghargai nilai dan diri itu merupakan kegiatan yang muncul dari diri atas kesadaran diri sendiri tanpa harus diberi penghargaan ataupun harus diberi hukuman. Kemudian yang berikutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol kita ketika kita melaksanakan kegiatan di sekolah itu, apabila misalnya ada anak yang misalkan melanggar keyakinan kelas, kita bisa melakukan posisi kontrol kita. Yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Tapi memang ada posisi kontrol yang bisa kita lakukan, misalkan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum, contohnya
terlambat lagi, kamu pis seperti itu. Kepada anak-anak kita mengucapkan seperti itu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang membuat rasa bersalah, contohnya patuhi aturan saya ya. Untuk yang membuat rasa bersalah, contohnya Bapak sangat kecewa dengan kamu. Barangkali Bapak harus memberitahu kamu ya. Pengucapan dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah tentunya harus lebih lembut dibanding dengan posisi kontrol ketika kita sebagai penghukum. Apalagi kalau posisinya sebagai teman, akan lebih halus lagi, dan kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejadian yang belum sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pemantau. Contohnya, tadi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Misalkan ada anak yang terlambat, kita tanya, Nadia, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, kemudian bertanya lagi, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan jika terlambat? Itu adalah sikap kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, misalkan, apakah kalian tahu tentang keyakinan kelas yang kita buat? Pokoknya kalau kita sebagai manajer, kita berusaha untuk melakukan yang bagaimana lebih bijaksana kepada anak. Untuk selanjutnya, hukuman konsekuensi, perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Antara hukuman konsekuensi dan restitusi, kalau hukuman biasanya menyakitkan anak-anak dan bertahan lama. Saya pernah mengalami hal seperti itu dan masih terkenang di hati saya. Itu karena dulu saya pernah mendapat hukuman dari guru. Kemudian kalau konsekuensi itu waktunya tidak terlalu lama. Kemudian melakukan stimulus atau respon mendorong untuk kepatuhan. Kalau restitusi merupakan pilihan, kemudian murid akan mendapat penguatan, tidak mendapatkan sakit hati, tetapi penguatan terhadap apa yang dia lakukan. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Itu untuk perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Kemudian untuk melakukan penyelesaian suatu masalah, kita juga bisa menggunakan segitiga restitusi. Di antaranya yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaan yang kita lakukan, kita berikan kepada anak ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Saya dulu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Nah, kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu telah sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu hal-hal itu ditanyakan kepada anak ketika kita menyelesaikan suatu masalah, agar kita bisa
menjadi seorang manajer. Kemudian langkah-langkah melakukan segitiga restitusi yaitu satu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tadi sudah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, dan pokoknya kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua berperilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dalam melakukan sesuatu. Maka itu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan desiminasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Banyak kata kurangan dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif, saya jadi tahu cara mengatasi masalah terhadap anak dengan bijak, yaitu dengan menggunakan posisi kontrol dan segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati Fitriani selaku guru kelas 2. Setelah mengikuti acara diseminasi budaya positif ini, saya mendapatkan banyak ilmu baru. Salah satunya yaitu mengenai keyakinan kelas, tentang bagaimana kesepakatan kelas, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas itu. Yang saya dapatkan, cara membuat kesepakatan kelas itu ternyata dapat dibuat di awal semester. Nah, kesepakatan kelas itu untuk mengelola kelas untuk 1 semester ke depannya. Jadi saya akan menerapkan kesepakatan kelas di kelas 2 untuk semester yang akan datang dengan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.